Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Polisi sudah memeriksa 10 orang saksi terkait dengan kasus surat permintaan sumbangan yang dibubuhi tanda tangan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. Gubernur Mahyeldi menyebut surat yang beredar adalah urusan sekretaris daerah. Meski tak menjawab tegas soal kebenaran surat bertanda tangan dirinya itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyebut bahwa sekretaris daerah lah yang mengurusi bagian administrasi, termasuk urusan surat menyurat. Ini Pak, kenapa sih Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit soal? Nanti segala yang mau dijelaskan. Ada mereka yang tahu administrasinya. Tapi Bapak mengetahui itu ya kan, tanda tangannya. Ya, kalau surat kemarin ada tangannya. Yang setiap hari ratusan. Sementara itu, anggota DPRD Sumatera Barat, fraksi Gerindra, Evi Yandri Rajo Budiman, menyayangkan adanya pembiaran terkait permintaan sumbangan oleh Gubernur Sumatera Barat. Evi Yandri mengaku telah mengingatkan Gubernur Sumatera Barat terkait hal itu sebelum kasus ini ditangani polisi. Saya sangat kecewa karena saya sudah berupaya mengingatkan baik itu gubernur maupun kepala Bapeda sendiri. Saya sangat kecewa karena saya mensinyalir ini terjadi pembiaran. Ya, dugaan saya di awal bahasa akan memperkaya pihak lain. Dengan kenyataan tangkap ini, ya makin kuat dugaan saya bahasa ini memang penyalahgunaan kewenangan jabatan untuk memperkaya pihak lain. Hari ini polisi kembali memeriksa satu saksi yang merupakan pengusaha di Kota Padang yang diduga sudah membayarkan sumbangan. Total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 10 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, terkait dengan perkembangan terkini kasus dugaan permintaan sumbangan Gubernur Sumatera Barat terhadap para pengusaha akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV ada Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Rio, selamat siang. Siapa saja 10 saksi yang sudah diperiksa oleh polisi dalam kasus ini, Rio? Ya, Nilu dan saudara, terkait kasus surat permintaan sumbangan bertanda tangan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ini memang pihak kepolisian sudah memeriksa 10 orang saksi. Mereka masih dalam status saksi. Mereka yang diperiksa ini adalah Sekda Provinsi Sumatera Barat, ada orang kepercayaan dari Gubernur Edi Santoso, serta perwakilan dari Bapeda, juga para pengusaha atau pelaku usaha yang sudah membayarkan sumbangan kepada tim-tim yang diturun ke lapangan ini. Ada 5 orang sebelumnya sempat diamankan pihak kepolisian atas dugaan Karena membawa surat dengan KOP Provinsi Sumatera Barat, sementara rekeningnya masuk rekening pribadi, ternyata suratnya adalah surat yang resmi, sehingga 5 orang ini kembali dilepaskan. Dan demikian dalam hal ini memang pihak kepolisian menyatakan bahwasanya sudah cukup untuk mengambil keterangan dari 10 orang yang saksi ini, dan dalam waktu dekat segera akan menggelar perkara ini untuk dipertemukan dengan antara saksi dengan orang-orang yang melakukan permintaan. Dan terkait adanya pemanggilan terhadap Gubernur Sumatera Barat, memang pihak kepolisian menyatakan bahwasanya nanti akan disimpulkan setelah gelar perkara. Apakah dari hasil gelar perkara ini memang masih membutuhkan keterangan dari Gubernur Sumatera Barat, maka nanti pihak kepolisian akan memanggil Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi untuk menuntaskan penyelidikan kasus ini. Berikut ketika wawancara saya dengan Kasat Reskrim Polresta Padang. Kami telah memeriksa sebanyak 10 orang saksi berkaitan dengan perkara penipuan yang telah dilaporkan oleh salah satu perusahaan dealer di Kota Padang berkaitan dengan perkara penipuan, yang mana ke-10 orang ini masih berstatus sebagai saksi. Prosesnya masih dalam tahap penyelidikan, jadi kami masih mengumpulkan keterangan-keterangan, kemudian juga kami mungkin akan melakukan gelar perkara nantinya untuk menentukan apakah ada perkara pidananya atau tidak. Untuk keterangan saat sekarang kami rasa sudah cukup, namun apabila kita memang membutuhkan keterangan Pak Gubernur, kita akan lakukan pemanggilan. Namun untuk saat sekarang kita belum ada menjadwalkan untuk pemanggilan Bapak Gubernur. Ya, Nilu dan juga saudara, terkait pemanggilan Gubernur Provinsi Sumatera Barat dalam kasus surat sumbangan bertanda tangan Gubernur ini, selain pihak kepolisian, memang dalam hal ini Ombudsman Provinsi Sumatera Barat juga melihat adanya indikasi kuat pelanggaran maladministrasi, dan dalam hal ini memang Ombudsman Provinsi Sumatera Barat juga akan mengirimkan surat pemanggilan terhadap Gubernur Sumatera Barat guna mengklarifikasi hal ini, karena hal ini sudah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Demikian, Nilu. Ada saksi yang sudah diperiksa meskipun memang kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Kalau misalnya nanti terbukti ada penyalahgunaan wewenang jabatan dalam kasus ini, apa kemungkinan sanksi yang akan diberikan bagi Gubernur Sumatera Barat, Rio?
Ya, terkait sanksi memang hingga saat ini pihak kepolisian belum menentukan apakah dalam kasus ini ada pelanggaran pidana, karena memang masih dalam tahapan penyelidikan. Namun demikian beberapa pihak, dalam hal ini juga KPK juga sudah menyoroti, kemudian adanya indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini KPK melihat adanya gratifikasi karena pemberian kepada pemimpin atau kepala daerah, dan selain KPK juga beberapa dari pakar hukum seperti dari Profesor Elwi Danis, pakar hukum Universitas Andalas, juga melihat dalam hal ini ada indikasi pelanggaran tindak pidana korupsi karena ada indikasi pemaksaan dalam ini. Jika memang pemberi sumbangan ini terpaksa memberikan sumbangan karena ada embel-embel bertanda tangan gubernur dalam hal ini, itu sudah dapat dikategorikan sebagai penekanan secara psikis karena mereka terpaksa, dan ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, sehingganya ancaman hukumannya bisa berupa kurungan 4 hingga 20 tahun atau denda dengan minimal 50 hingga 1 miliar rupiah. Lebih jauh lagi Nilu, terkait hal ini memang Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat juga menyoroti yang ini dan meminta agar DPRD menjalankan peran pengawasannya. Kalau dalam hal ini Koalisi Masyarakat Anti Korupsi melihat adanya indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Karena dalam hal ini dalam pasal 76 dijelaskan bahwasanya kepala daerah dilarang mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan diri pribadi atau golongan. Nah, jika ini DPRD menjalankan peran ini, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mengharapkan agar adanya DPRD menggunakan hak interpelasinya, meminta pertanggungjawaban, meminta keterangan secara resmi dari Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dan nantinya setelah ini tindak lanjut bisa berupa hak untuk menyatakan pendapat. Nah, dalam hal ini kalau dalam hal jika ditemukan memang pelanggaran yang jadi berat, ya ancamannya bisa pemakzulan, demikian. Baik, ada potensi tindak korupsi yang dilakukan, tapi tentu saja ini masih dalam proses penyelidikan. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rio Yohanes langsung dari Padang, Sumatera Barat.